Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harap barokah doanya, dan tak lupa kepada segenap jamaah istighosah, majelis qiyamul lail, dan semua teman-teman santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul kita ini betul-betul menjadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap hari mulai sebelum Ramadan kita selalu memperbanyak bacaan salawat. Dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yaumal qiyamah man min ahwaliha wa mawatiniha aktsarukum alayya salatan. Dawai Kanjeng Nabi, sesungguhnya orang yang paling selamat kelak di hari kiamat, selamat dari pekiwuh, selamat dari kesusahan, dari urusan kelak di hari kiamat, selamat dari jurang-jurang kelak di hari kiamat, yaitu dawai Kanjeng Nabi aktsarukum alayya salatan, yaitu kalian yang paling banyak baca sholawatnya kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Semoga dengan selalu memperbanyak bacaan sholawat, kita kelak diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita melanjutkan pengajian kitab. Pada malam ini kita sudah memasuki malam 21 daripada bulan Ramadan, yakni dalam arti kita sudah memasuki sepertiga malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dawai Kanjeng Nabi yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dawai Kanjeng Nabi, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awal awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di sepertiga terakhir daripada bulan Ramadan. Niku dawai Kanjeng Nabi. Bersungguh-sungguh dengan apa? Dengan ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan, untuk memperoleh Lailatul Qadar. Ya, terutama mulai sekarang sepertiga terakhir daripada bulan Ramadan, tepatnya malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nggih, ngoten. Karena pada malam-malam ini kata Kanjeng Nabi, turunnya Lailatul Qadar. Entah malam keberapanya, itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dirahasiakan? Biar kita ini penasaran. Kalau tidak dirahasiakan, ibaratkan hadiah itu bukan kejutan. Ya. Kalau ibaratkan hadiah bukan kejutan. Nih loh hadiah sampean, yang enggak begitu tertarik. Cara untuk mendapatkan itu kurang begitu giat. Kenapa? Hadiahnya sudah tahu. Tapi kalau dirahasiakan,
Enggak, semangatnya luar biasa, rasa penasarannya juga sungguhan. Kenapa? Untuk memperoleh hadiah tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran diterangkan apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Kenapa malam itu kok disebut malam Lailatul Qadar? Kemarin-kemarin pernah saya terangkan sedikit. Disebut Lailatul Qadar, malam Lailatun itu malam, Qadar itu ketentuan atau keputusan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Innama sumiyat Lailatul Qadri qadran li'anna fiha takdirul umur wal ahkam wal arzak wal ajal. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan beberapa hal, beberapa perkara pada diri kita masing-masing. Mulai dari rizki, urusan rizki, mulai dari apa itu ajal, yakni urusan mati. Am syakiyun am suada, apakah kita matinya beruntung ataukah matinya celaka. Ini ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Rizkinya lancar atau enggak 1 tahun ke depan ini juga ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Yang belum punya jodoh, ya ditentukan juga pada malam Lailatul Qadar. Gitu. Jadi ketentuan selama 1 tahun minas sanatil mukbilah, sampai tahun yang akan datang. Jadi ketentuan dalam 1 tahun Allah Subhanahu wa taala sudah menentukannya. Tentang nasib kita enak tidaknya itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Maka monggo pada malam-malam Ramadan, terutama sepertiga malam terakhir daripada bulan Ramadan, bersungguh-sungguh dalam ibadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketentuan ajal kita, ketentuan amal kita, ketentuan rizki kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Malam Lailatul Qadar tadi sudah diterangkan bahwasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam 1000 bulan, kenapa kok demikian? 1000 bulan itu kalau dihitung itu 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau di kitab sini 83 tahun lebih 4 bulan. Itu murni ibadah. 83 tahun. Suatu ketika ada sebuah cerita terkait malam Lailatul Qadar. Suatu ketika di sini diterangkan wasababun nuzulil ayat hadis surat wasababun nuzuli hadis surati an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qol, sabab musabab diturunkannya ayat, diturunkannya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, tadi ada sebabnya. Annahu qala, sahabat Ibnu Abbas ngendiko, dzakaro Jibril alaihi salam inda Nabi sallallahu taala alaihi wasallam abdan yuqalu lahu Sam'un al-Ghazi. Malaikat Jibril alaihi salam bercerita pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang namanya itu Sam'un al-Ghazi. Kalau Gus Maulana mengatakan itu Samson. Ini di zamannya kaum Bani Israel. Ya, Samson ini. Lek sampean penasaran Samson itu kayak apa, sampean buka YouTube.
tulis Samson gitu. Wah, orangnya hebat. Ya, kuat. Tapi film tapi. Bukan Sam'un yang ini. Bukan Samson yang ini. Sam'un Al-Ghazi, Samson Al-Ghazi. Al-Ghazi itu perang. Maksudnya Samson ahli perang. Kerjanya perang itu dulu itu. Perang dengan siapa? Orang kafir. Ya. Ceritanya begini, wa huwa ghaza al-kufar al-fasyahrin. Beliau Samson itu perang dengan orang kafir selama 1000 bulan. Perangnya tuh 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Perang terus. Gak berhenti-berhenti. Coro ibadah itu ibadah terus. Ya. Wah, gak capek tak Pak? Wallahu a'lam mudah. Ya. Jangan mikir capeknya, pokoknya perang toh itu. Wa kana silahu lahmu jamal. Senjatanya Samson itu hanya satu, yaitu beliau itu memiliki satu pedang yang terbuat dari tulang onta. Satu pedang yang terbuat dari tulang onta. Wa kullama daraba al-kufar bi al-lahm qatala ma la yusa adaduhum. Sekali pedangnya itu dipukulkan encang medurun ese betagi ya, dipukulkan kepada orang-orang kafir, maka ribuan orang kafir banyak yang mati. Saking hebatnya Samson. Ya. Bukan yang mati 1 orang, 2 orang, 3 orang, ribuan langsung mati sekali pedangnya itu ditebaskan. Kalau 2 kali tebasan berapa juta orang kafir? Loh itu ya selama 1000 bulan perang toh. Akhirnya apa? Orang kafir kapok. Pada waktu itu, waduh kualan aku lek ngadepi Samson koyok gini. Lawang orang satu melawan jutaan orang, gak ada yang bisa melawan Samson itu. Kalau di YouTube sampean lihat Samson, aduh rumah diangkat, masjid diangkat oleh Samson. Tapi di YouTube tapi. Ya. Lah Samson itu ya kalau perang, kalau dirinya haus, maka dari giginya itu keluar air yang sangat dingin. Akhirnya langsung minum, sambil perang sambil minum terus. Kalau dirinya lapar, namanya manusia, dari giginya keluar daging yang udah masak, wis mateng, ya langsung ambek perang terus dal terus ya. Samson. Jadi nggak henti-hentinya Samson itu 83 tahun 4 bulan perang terus. Akhirnya kapok, angkat tangan orang kafir. Wis kalau kita mengandalkan tenaga nggak menang ini dengan Samson. Kalah kita. Kata orang kafir. Wis kita main akal aja. Kita main apa itu taktik ya. Akhirnya main licikan. Samson itu punya istri. Langsung aja, enggak saya bacakan kitabnya, langsung artiannya saja. Samson itu punya istri, tapi istrinya Samson itu kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu minta bantuan pada istrinya Samson. Mbak, kalau kamu bisa bantu kami membunuh suami sampean, kamu saya kasih uang yang banyak. Kamu saya kasih harta yang banyak melimpah. Pokok kamu mau bantu dan kerjasama dengan kami. Kata istrinya, mana mungkin saya bisa. Bisa mbak, karena kamu istrinya. Caranya, kalau Samson tidur, ikat tangan dan kakinya. Diikat dengan apa? Dengan tali ini. Tali nasape kasar. Tampar sape. Tahu tampar sape sepanjang. Diikat tali apa itu tangan dan kakinya ketika tidur. Kaget Samson, bangun dari tidurnya. Yang sayang katanya. Ya. Siapa yang ikat saya ini? Kata Samson. Saya mas, memangnya kenapa? Kenapa kok kamu ngikat-ngikat? Saya ingin ngetes kekuatan sampean itu seberapa. Ya. Akhirnya sekali gerak tangannya langsung putus talinya, kakinya sekali gerak langsung putus. Hebat Samson. Ya. Udah lapor pada orang kafir.
Wahai orang kafir, saya nggak bisa membunuh, apa itu mengikat suami saya. Diikat dengan apa? Dengan talinya sapi tadi, putus semua. Akhirnya sama orang kafir suruh ikat dengan rantai dari besi. Coba. Ya. Akhirnya besoknya ketika Samson tidur, diikat lagi tangannya dan kakinya dengan rantai besi. Ya. Bangun lagi Samson, tanya pada istrinya. Ya. Anu mas, saya ingin nguji kekuatan sampean seberapa. Sekali gerak, putus semua itu rantai itu. Ya. Waduh, hebat kata istrinya, suami aku ini. Akhirnya pada kedua kalinya itu Samson itu berkata pada istrinya, Dek, saya ini waliyun min auliyaillah, saya ini wali Allah. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkan saya, kata Samson. Kecuali satu. Ya, rambut saya. Maksudnya pengapesane. Napa ke bahasa Maduren aja? Bahasa Indonesianya? Ya pengapesan apa? Pengapesane, ya. Itu ada di rambutku, Dek. Rambutnya Samson itu digelung, ya. Gelung, jadi beluk 8 gelungan. Karena rambut Samson itu panjang sampai melalat ke tanah, saking panjangnya. Lalu perang tahun 83 tahun kapan kok berpotongan nih? Ya, jadi panjang rambutnya Samson itu. Jadi gelung kayak orang perempuan, gelung 1 sampai 8. Rambut saya ini pengapesannya. Ya. Akhirnya tahu istrinya, oh itu berarti pengapesan suami saya. Besoknya tidur, istrinya ngambil gunting. Ya ketika tidur dipotong oleh istrinya rambutnya itu. 8 gelungan itu dipotong semua. Yang 4 buat ngikat tangannya, rambutnya itu. Yang 4 lagi buat ngikat kakinya. Oh bangun Samson. Ya. Akhirnya karena sudah tahu itu adalah apa sih Samson, ya akhirnya nggak bisa apa itu membuka tali, apalagi memutuskan tali dari rambutnya tersebut. Udah nggak bisa, wis latang petetengan Samson tak bisa pun. Ya. Akhirnya istrinya bilang sama orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, ini suami saya udah terikat, ya nggak bisa melepaskan diri. Udah datang ramai-ramai orang kafir membawa Samson ke sebuah tempat, ke sebuah bangunan tempat penyiksaan. Samson diikat ke sebuah cagak, ya, diikat tangan dan kakinya, udah disiksa Samson sedikit demi sedikit. Intinya balas dendam lah orang kafir itu. Lawang rakyat saya banyak yang mati gara-gara orang satu ini. Akhirnya satu persatu anggotanya Samson itu dilepas. Pertama telinganya, ketok. Kedua telinganya disegrek sama orang kafir. Tak toman ben, kata orang-orang kafir. Habis itu hidungnya dihilangkan juga, ya ketok juga, ya. Habis itu bibirnya, habis itu lidahnya, habis itu tangannya, habis itu kakinya, tinggal ya udah kotak udah, ya. Udah habis semua. Lah ketika itu karena Samson ini merupakan wali Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak terima walinya diperlakukan seperti itu. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam turun ke muka bumi menyampaikan pada Samson. Ya, kata malaikat Jibril pada Samson, Samson, kamu sekarang ingin apa? Ketika dirinya udah nggak berdaya. Ya. Kamu sekarang ingin apa Samson? Samson menjawab, saya sekarang ini ingin diberi kekuatan. Ya. Berilah saya kekuatan. Akhirnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Samson itu bisa menarik dirinya dari cagak tersebut sehingga cagak itu roboh. Akhirnya rumah itu runtuh semua. Orang-orang kafir yang ada di rumah itu mati semua, termasuk istrinya Samson. Ya, mati semua.
kena kerobohan bangunan tersebut. Lah setelah Samson tinggal sendirian diberi keselamatan oleh Allah, akhirnya Samson itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan semua anggota tubuhnya, ya. Telinganya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangannya, kakinya dikembalikan lagi. Setelah itu Samson ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan lagi. Ibadah 1000 bulan lagi. Maksudnya paginya puasa, malamnya tahajud, puasa tahajud, puasa tahajud, puasa tahajud terus gitu selama 1000 bulan. Lah ya berapa umurnya Samson itu? Setelah ibadah kepada Allah 1000 bulan, Samson itu perang lagi. Lah mungkin udah apa sih Samson? Perang akhirnya dia terbunuh ya di medan peperangan, akhirnya mati di medan peperangan. Lah Kanjeng Nabi yang menceritakan itu kepada sahabat-sahabatnya tentang kehebatan Samson, ya, tentang ibadahnya Samson. Akhirnya sahabat-sahabat itu menangis. Menangisnya sahabat itu bukan kenapa, bukan kasihan pada Samson, iri. Iri pada Samson. Di zamannya kaum Bani Israel ada orang seperti itu ibadahnya hebatnya. Kanjeng Nabi, saya iri Kanjeng Nabi. Bagaimana kami bisa ibadahnya seperti Samson? Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Kanjeng Nabi bahwasanya tidak usah iri, gak usah susah, karena umat sampean Kanjeng Nabi Muhammad yaitu diberi satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada ibadahnya Samson tersebut. Gak usah ikut perang 83 tahun. Hanya duduk seperti ini, wiritan, sholat, dzikiran, istighosa. Kalau sampai cocok dengan turunnya Lailatul Qadar, lebih baik daripada perangnya Samson. Lebih baik daripada ibadahnya Samson. Ngoten. Ini kehebatannya umatnya Kanjeng Nabi. Hanya satu malam. Lailatul Qadar enggak akan turun 2 malam, 3 malam, apalagi seminggu. 1 dalam 1 bulan, itu pun pada bulan Ramadan aja. Tidak turun siang, namanya lailun ya malam. Ada Lailatul Qadar turun mare duhur. Ya turunnya ya malam. Masyarul hadirin rahimakumullah, itu cerita singkat terkait Lailatul Qadar. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita kesemuanya, sehingga kita bisa menghidup-hidupi malam Lailatul Qadar di sepertiga malam terakhir ini, terutama untuk semoga kita kebagian turunnya malam Lailatul Qadar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.